Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzuru Anime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Ojouto Bankenkun episode ke-12. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan lanjutan episode sebelumnya, yang mana setelah Isaku menyatakan perasaannya secara tersirat kepada Keiya, kini tiba-tiba Keiya malah mengangkat Isaku menuju ke kasurnya, seolah Keiya saat ini hendak melakukan mabar bersama Isaku. Dan di saat Keiya tengah meraba-raba Isaku, di sini Isaku pun spontan melarang Keiya, sebab sepertinya Isaku masih belum siap untuk melakukan mabar. Lalu di saat Isaku mencoba memastikan lagi apakah Keiya juga benar-benar mencintai dirinya, seketika itu Keiya pun kembali mendorong Isaku ke kasur sembari mengatakan bahwa dirinya memang suka terhadap Isaku. Namun karena Isaku masih belum siap untuk mabar, sehingga kini Isaku pun pergi dari kamar Keiya. Lalu di sini Isaku pun awalnya merasa agak kecewa, sebab setelah dirinya menyatakan perasaannya kepada Keiya tadi, ia sempat mengira Keiya akan bersikap romantis layaknya pada dorama. Namun nyatanya setelah Isaku menembak Keiya, Keiya tiba-tiba malah mengajak dirinya untuk mabar, seolah Keiya hanya suka terhadap fisiknya saja. Hari esok pun tiba. Di saat Isaku dan Keiya berangkat ke sekolah, di sini mereka berdua pun terlihat saling canggung karena semalam Isaku yang tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Keiya. Dan bahkan ketika berada di sekolah, Isaku dan Keiya juga jarang sekali berbincang, seolah dirinya sehabis bertengkar dengan Keiya. Namun sejak awal, Isaku juga sudah menyadari bahwa hal ini pastinya akan terjadi, yang mana dirinya tidak akan bisa akrab lagi dengan Keiya seperti dulu jika ia dan Keiya sudah tahu tentang perasaan sukanya masing-masing. Dan karena sedari tadi Isaku terlihat sering melamun, saat ini Ando dan Katsuki pun datang menghampiri Isaku untuk menanyakan tentang keadaan dari Isaku. Lantas di sini Isaku pun mengatakan kepada mereka bahwa kemarin dirinya sudah menyatakan perasaannya kepada Keiya. Namun saat itu Keiya tidak mengajak dirinya untuk saling berpacaran, sehingga membuat Isaku pun menjadi bingung dengan respon dari Keiya. Mendengar hal tersebut, di sini Katsuki dan Ando akan membantu Isaku dengan mereka yang akan menyuruh Keiya untuk segera berpacaran dengan Isaku. Lalu ketika mereka bertanya kepada teman kelas tentang keberadaan dari Keiya saat ini, tiba-tiba di sini mereka pun merasa cukup terkejut sebab Keiya saat ini tengah dipanggil oleh gadis kelas 2 di belakang sekolah. Dan benar saja ketika Isaku dan sahabatnya pergi ke belakang sekolah, rupanya saat ini Keiya sedang bersama seorang gadis yang sepertinya hendak menyatakan perasaannya kepada Keiya. Gadis tersebut bernama Kurino. Kurino sendiri merupakan gadis yang cukup populer terutama di kalangan siswa laki-laki. Lalu setelah Kurino menyatakan perasaannya, tiba-tiba saat ini ia malah meminta kepada Keiya untuk saling berkisu. Yang mana sebenarnya ia juga sudah tahu jika Keiya dan Isaku sama-sama saling suka. Oleh sebab itu, sebagai permintaan terakhir, ia ingin berkisu dengan Keiya sebelum Keiya benar-benar menolak perasaannya. Namun tak disangka, di sini Keiya malah dengan senang hati menerima permintaan Kurino, sehingga tentunya membuat Isaku dan sahabatnya menjadi tak habis pikir, sebab bisa-bisanya Keiya malah menerima begitu saja permintaan dari Kurino. Dan ketika Keiya hendak berkisu dengan Kurino, di sini Isaku pun langsung melabrak mereka berdua, sehingga membuat Kurino pun saat ini pergi dari sana. Dan karena Isaku merasa bahwa Keiya tak segan-segan bermain bersama wanita lain, seketika itu Isaku pun mengatakan kebenciannya kepada Keiya, sembari Isaku yang saat ini langsung pergi meninggalkan Keiya. Lalu ketika Ando dan Katsuki mencoba meminta Keiya untuk mengejar Isaku, rupanya saat ini Keiya terlihat begitu syok karena ia tak menyangka dirinya bakalan dibenci oleh Isaku. Hari pun semakin sore, karena Isaku masih merasa marah kepada Keiya, sehingga kini Isaku pun memilih untuk pulang sekolah seorang diri. Lalu tak lama setelah itu, ketika Keiya telah datang, di sini ia pun langsung pergi ke kamar Isaku untuk meminta maaf masalah tadi.
Dan di saat Keiya baru saja masuk ke kamar Isaku, di sini ia menemukan boneka anjing pemberiannya yang saat ini tergeletak di depan pintu. Lantas di sini Keiya mencoba meminta maaf kepada Isaku dan ia berjanji tidak akan mengulangi kejadian seperti tadi. Namun karena Isaku merasa bahwa cinta menurut Keiya hanya perihal nafsu, sehingga di sini Isaku pun menyuruh Keiya untuk keluar dari kamarnya dan bahkan ia juga menolak untuk ikut makan malam pada malam hari ini. Keiya yang mendengarnya pun seketika itu pergi keluar sebab baru pertama kalinya Isaku begitu marah kepada dirinya. Hari esok pun tiba. Ketika Isaku dan Keiya tengah sarapan, di sini Keiya mencoba bertanya kepada Isaku tentang alasan sebenarnya Isaku merasa marah terhadap dirinya. Yang mana meski semalam Keiya sudah berjanji kepada Isaku bahwa dirinya tidak akan lagi melakukan hal tersebut dengan gadis lain kecuali dengan Isaku, namun di sini Isaku masih saja merasa marah terhadap dirinya. Dan karena Isaku merasa bahwa Keiya tidak peka terhadap perasaannya, sehingga di sini ia pun menyuruh kepada Keiya untuk memikirkan kesalahannya sendiri. Yang mana sebenarnya alasan Isaku marah bukan hanya karena masalah Keiya kemarin, melainkan Isaku masih merasa ragu dengan arti cinta menurut Keiya yang sepertinya hanya berhubungan dalam hal masalah mabar saja. Lalu saat di sekolah, di sini Isaku masih mencoba cuek terhadap Keiya sampai Keiya bisa memahami tentang alasan dirinya merasa marah. Dan tak lama kemudian saat ini kita diperlihatkan Isaku yang kini tengah makan siang bersama Ando dan juga Katsuki. Dan karena Isaku masih terlihat agak bersedih, di sini mereka berdua berusaha menghibur Isaku dengan mereka yang akan melakukan apapun agar Isaku bisa kembali ceria. Dan sebelum kembali ke kelas, tiba-tiba Ando mendapatkan pesan dari seseorang yang sepertinya ingin mengajak Ando saling ketemuan sepulang sekolah. Waktu pulang sekolah pun tiba. Ketika Isaku hendak pulang, di sini tiba-tiba Keiya meminta Isaku pulang terlebih dulu sebab Keiya saat ini sedang ada urusan sesuatu dengan seseorang. Dan di sini Isaku pun merasa cukup penasaran karena sesibuk apapun biasanya Keiya selalu ingin untuk pulang bersama dengan dirinya. Lalu setelah Isaku pergi, ternyata orang yang ingin Keiya temui yakni Ando dan juga Katsuki sebab Keiya saat ini ingin mendapatkan saran dari mereka berdua. Lalu karena Keiya yang meminta bantuan kepada mereka, sehingga kini Keiya pun mentraktir mereka berdua jajan di sebuah kafe. Dan singkatnya, karena Ando dan juga Katsuki sudah tahu bahwa sebenarnya Keiya saat ini ingin membahas perihal Isaku, sehingga di sini awalnya mereka ingin bertanya beberapa hal terlebih dulu kepada Keiya. Yang pertama, di sini mereka bertanya tentang yang Keiya lakukan setelah Isaku menyatakan perasaannya kepada Keiya. Dan setelah Keiya menjawabnya, di sini mereka pun spontan merasa tak habis pikir sebab dengan nekatnya Keiya malah ingin mengajak Isaku untuk melakukan mabar. Yang mana di sini mereka pun menjelaskan bahwa pastinya Isaku makin rasa ragu dengan Keiya. Apakah Keiya mencintai Isaku hanya karena perihal nafsu saja? Namun tak disangka di sini Keiya baru menyadari bahwa yang ia lakukan tersebut malah membuat Isaku merasa gagal paham. Hal ini dikarenakan yang Keiya ketahui jika seseorang sudah saling suka maka harusnya mereka akan langsung untuk melakukan mabar. Lalu saat mereka bertanya tentang alasan Keiya yang hendak berkisu kemarin, sontak di sini Keiya pun menegaskan bahwa dirinya hanya ingin segera membereskan urusannya dengan Kuroni daripada ia harus mendengar pembicaraan bertele-tele dari Kuroni. Seketika itu juga Ando dan Katsuki pun tak habis pikir dengan Keiya yang sepertinya sangat polos perihal masalah percintaan. Dan meskipun di sini Keiya merasa bahwa yang ia lakukan tidak ada niatan untuk menyakiti Isaku, namun tetap saja rasa benci Isaku kepada Keiya akan sulit dihilangkan. Dan setelah mendengar pendapat dari Ando dan Katsuki, keesokan harinya sepertinya Keiya telah memiliki rencana sesuatu agar dirinya bisa mengembalikan kepercayaan Isaku kepada dirinya. Oke, untuk pembahasan Ojoto Bankenkun episode ke-12 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.